toksikan yang ada di lingkungan ini bisa mempengaruhi perkembangan, janin ya. Jadi mulai dari terbentuknya janin, kemudian bagaimana perkembangan di dalam, eee, selama kehamilan, seperti itu ya. Atau pada masa perkembangan, mmm, anak ya. Pada setiap tahap kehidupan bisa dipengaruhi oleh efek toksikan, tentu dengan kerentanan yang berbeda-beda ya. Saya akan share screen. Sudah bisa lihat semua? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, referensinya kalau mau baca kalau sempat ya, beban bacanya banyak. Kalau mau paham lebih lanjut ya bisa cek, buku istilahnya ini buku kitabnya toksikologi ya, ya ilmu-ilmu dasar tentang racun. Mungkin banyak yang ini ya, yang bajak atau apa, bisa dicari bentuk, PDF-nya, bisa ya. Tapi memang agak ini ya, lebih dalam yang mau tahu lebih dalam. Kalau permukaannya saja kita berikan di kuliah ini, oke kita lihat penyebab luaran kehamilan yang buruk, kenapa? Jadi kaitannya dengan luaran kehamilan ya, paparan ibu gitu ya. Sebenarnya kalau secara umum yang kalau kita lihat ya, mmm, dari semua kehamilan yang terjadi itu, sebagian besar itu tidak berlanjut. Jadi yang kita lihat ini adalah yang berhasil berlanjut. Yang kita lihat sebenarnya 70% dari pertemuan dari sperma dengan ovum yang membentuk, zigot ya. Jadi setelah fertilisasi itu sebenarnya 70% tidak berlanjut. Diperkirakan, bisa kegagalan pasca implantasi, jadi gagal zigotnya gagal menanamkan diri ya pada uterus. Bisa defek kelahiran yang mayor atau minor karena berat badan rendah, kehamilannya gagal, atau mortalitas atau fungsi neurologis abnormal. Sebenarnya banyak penyebab keluaran kehamilan yang buruk itu. Nah, kalau dari Brandon Beckman itu bilang bahwa kalau ada defek pada saat lahir itu sebagian besar penyebabnya tidak diketahui ya. Misalnya defek saat lahir, kita sering dengar ya kalau di media itu pasti di-blow up, misalnya ada bayi lahir di rumah sakit ini katanya, ternyata tidak memiliki, otak misalnya ya, anencefali atau defek lahir yang terbaru kemarin apa, bayi kembar siam ya, yang satu badan 2 kepala di Pariaman ya kan, itu defek lahir, ada nggak kalian dengar? Terus bayinya dibawa ke M. Jamil. Ya ini defek-defek ini sebagian besar penyebabnya tidak diketahui ya, tapi 15-25% itu penyebabnya adalah genetik, 4% karena kondisi ibu atau infeksi pada ibu, 3% bisa juga karena bahan kimia dan pengaruh lingkungan. Jadi katanya bahan kimia dan pengaruh lingkungan, katanya kurang dari 1%, tapi itu tahun 90 ya, kita nggak tahu kalau sekarang berapa. Sudah lebih dari 30 tahun ya, 30 tahun semakin banyak paparan, mungkin, efeknya terhadap kehamilan lebih besar lagi efek bahan kimia ini. Jadi terlepas dari penyebabnya, defek kelahiran itu merupakan beban kesehatan yang signifikan, baik bagi keluarga maupun masyarakat dan negara. Tentu penting di sini kita punya sedikit, background lah ya, bagaimana kita bisa mencegah mungkin atau mengenali risiko, lingkungan yang bisa menjadi penyebab defek lahir atau gangguan kehamilan, eee, terutama dari sisi bahan kimianya ya.
Jadi kalau kita bilang ada istilah teratogen manusia, ini zat-zat yang menimbulkan, gangguan ya pada janin, gangguan perkembangan. Tapi, gangguan itu tidak selalu berupa gangguan fisik ya, bisa juga gangguan fungsi. Jadi misalnya gangguan yang mungkin secara fisik, bayinya lahir normal, tapi kalau secara fungsi, katakanlah fungsi otaknya tidak suboptimal gitu, itu juga sudah bisa dikatakan ada efek teratogen ya, kalau memang diketahui dia terpapar suatu zat yang menimbulkan gangguan. Jadi teratogen itu zat-zat yang menimbulkan gangguan, pertumbuhan dan perkembangan pada janin. Nah, sebenarnya sekitar 35 sampai 40 zat kimia, kelompok zat kimia atau kondisi tertentu diketahui toksik terhadap manusia. Jadi inilah hal-hal yang bersifat teratogen yang sudah dipastikan teratogen gitu ya. Misalnya, infeksi, infeksi rubella pada ibu, makanya perlu diperiksa apakah ibu mengidap infeksi atau tidak selama kehamilan karena bisa menimbulkan, eee, ke gangguan pada janin ya ini. Kemudian thalidomid ya, ini obat walaupun sekarang udah nggak diberikan lagi pada ibu hamil, tapi dulu ini pemberian thalidomid ini yang tujuannya mengurangi apa, rasa mual pada awal kehamilan ternyata berefek teratogen ya, mengganggu perkembangan dari tangan dan kaki, janin. Kemudian etanol, alkohol, ya untungnya sih budaya kita, apa ya, di negara yang mayoritas muslim itu jarang ya, jarang, ibu yang minum, alkohol. Tapi kalau di luar negeri ini jadi masalah besar ya, karena, misalnya di negara barat, karena mereka budayanya berbeda ya, di sana alkoholisme, tersebar luas gitu, jadi bagian budaya mereka. Kemudian ada namanya obat diethylstilbestrol. Ini sejenis, senyawa estrogen ya. Diethylstilbestrol ini juga diketahui teratogen, menimbulkan keganasan pada vagina, pada janin. Jadi ibunya ibunya mendapat diethylstilbestrol selama kehamilan untuk mempertahankan kehamilannya, ternyata kalau janinnya perempuan, dia bisa mengalami keganasan di genitalianya. Tapi keganasannya tidak langsung pada saat bayi itu lahir, melainkan, 20 tahun ya, butuh waktu sekitar 20 tahun setelah dia lahir baru muncul keganasan. Kemudian asap rokok, nah ini kan sangat relevan ya di Indonesia. Kalau di negara maju ini sudah sangat-sangat berkurang paparan asap rokok lingkungan ya, tapi ini teratogen utama di negara kita. Jadi, kita tidak bisa memandang rokok dan asap rokok itu sebagai sesuatu yang biasa biasa ya, karena walaupun, di mana-mana sehari-hari kita lihat orang merokok, tapi sekarang harusnya kita punya kesadaran bahwa rokok itu karsinogen, asap rokok itu karsinogen dan juga teratogen ya. Karsinogen menimbulkan keganasan, teratogen berarti menimbulkan gangguan janin. Nah, jadi sebagai laki-laki, kalian di sini ada juga perempuan, ya coba disadari ya memang bahaya asap rokok itu multiple ya dan membahayakan semua orang seperti itu. Ya, mmm, kesannya kita apa ya, mengulang-ulang bahaya rokok, tapi memang begitu ini ya, begitu banyak dampaknya seperti itu. Dan belum ada perubahan di negara berkembang terutama ya. Yang penduduk laki-lakinya itu seperti tidak peduli dengan bahaya asap rokok atau mungkin karena, kecanduan yang diabaikan saja ya. Kemudian retinoid. Nah, ini retinoid ini perlu jadi perhatian karena apa, sekarang banyak kosmetik ya, kosmetik yang mengandung retinol, tretinoin, macam-macam ya, tapi itu senyawa retinoid semua yang digunakan untuk ini ya, mencegah penuaan dini, mencegah keriput, mengobati jerawat, seperti itu ya. Jadi banyak dijual bebas dong ya, karena formulanya dalam bentuk kosmetik.
Nah, jadi kalau pakai kosmetik terutama yang perempuan dong ya, laki-laki pun boleh pakai retinoid sebenarnya. Karena dari sisi dokter kulit ya, dari sisi ilmu dermatologi, retinoid ini sangat bagus memang untuk menjaga ya kekencangan kulit dan kulitnya bagus memang. Jadi setiap hari biasanya ini pada krim malam ya, retinoid dipakai pada krim malam. Nah, jadi kamu kalau pakai kosmetik itu ditanya ya, atau dicari tahu komposisinya apa. Kalau mengandung retinoid itu biasanya dikatakan, "Oh, ini krimnya atau serumnya tidak aman untuk ibu hamil." Nah, itu catatan ya, biasanya itu mengandung retinoid, karena retinoid diketahui teratogen, seperti itu. Tapi sekarang sudah ditemukan senyawa alternatif untuk menggantikan retinoid. Efeknya sama dengan retinoid, tetapi aman bagi ibu hamil, katanya sih begitu ya. Senyawa alternatif untuk retinoid ini. Coba dicari tahu ya. Nah, kemudian obat anti epilepsi. Jadi obat anti epilepsi sudah dikenal juga sebagai teratogen. Jadi, mereka yang mengkonsumsi anti epilepsi itu konsultasi dulu dengan dokternya kalau berencana untuk hamil ya. Kemudian ini ya contoh ini 40 zat kimia, kelompok zat kimia atau kondisi yang memang sudah diketahui toksik terhadap, manusia. Nah, saya ambil dari referensi yang ada ya. Jadi, itu poin-poin yang maksudnya kita harus tahu tadi ya, nama zat-zat yang memang teratogen. Kemudian ternyata kita bisa bilang juga kondisi diabetes pada ibu hamil itu di bersifat teratogen. Karena, kondisi diabetes menimbulkan kelainan juga pada bayinya ya kan. Jadi penting menjaga kesehatan dari sekarang gitu ya, karena kesehatan perempuan akan pengaruhi kesehatan, janin yang dikandungnya nanti. Ini obat-obat ya, tidak semua di ini ya, cuman cukup dibaca. Misalnya, lead ini timbal, litium. Litium ini apa? Unsur yang dipakai untuk baterai misalnya ya. Jadi kalau membuang baterai itu nggak boleh sembarangan ya, karena akan mengeluarkan logam-logam berbahaya. Jadi tidak boleh dibuang di tanah, tidak boleh berkontak dengan air segala macam ya, supaya tidak mencemari lingkungan dan tidak kembali lagi ke tubuh kita gitu. Jadi harus khusus pembuangannya, baterai dan elektronik. Nah ini ya nama lain dari retinoid itu ada isotretinoin, etretinat, asitretin yang banyak pada kosmetik. Kemudian vitamin A dosis tinggi juga merupakan teratogen. Nah, ada suatu kriteria yang bisa kita gunakan untuk, membuktikan suatu zat atau suatu kondisi itu bersifat teratogen pada manusia ya. Jadi ada 7 langkah yang sudah dirumuskan oleh Shepard. Langkahnya apa saja? Yang pertama adalah, memang terbukti, terpapar agen seseorang itu ya pada masa kritis. Bisa paparannya juga bisa bersifat, massal. Nah, kalau memang terpapar pada saat masa kritis perkembangan prenatal, kemudian ada temuan yang konsisten, ada kelainan ya, kelainannya itu ditemukan pada 2 penelitian atau lebih. Memang ketemu kelainan yang sama seperti itu ya. Kemudian, kasus klinis kelainan tersebut dijabarkan dengan seksama, biasanya ada defek atau sindroma yang spesifik. Kemudian, kalau paparannya langka, zat yang tidak banyak ya kejadiannya, mungkin zatnya langka, maka defek yang muncul juga langka, biasanya 3 kasus atau lebih. Kemudian untuk membuktikan teratogenisitas suatu zat tersebut, studi eksperimen pada hewan bisa penting dilakukan, tetapi tidak harus ada. Kemudian secara biologis, hubungan antara paparan dengan
defek yang terjadi itu masuk akal. Kemudian, pada eksperimen diketahui bahwa, agen yang penyebab teratogen itu memang bekerja dalam bentuk yang tidak berubah, artinya tidak berubah menjadi senyawa lain seperti itu. Jadi, poin yang penting untuk menegakkan suatu zat itu teratogen, poin 1 sampai 3 terutama ya, ada bukti paparan tadi. Misalnya apa, pada tahun 2000 berapa ya, rasanya itu 2010 ya, apa 2011, yang terjadi gempa besar di Jepang, terus terjadi kebocoran, apa ya, nuclear power plant, reaktor nuklirnya bocor. Nah itu, mmm, banyak warga yang sekitar itu yang dievakuasi ya, tapi ternyata juga kebocoran zat radioaktifnya mencemari udara di Jepang pada saat itu gitu, mencemari udara, air. Nah, sekian tahun kemudian gitu ya didapatkan meningkatnya kejadian, mmm, kanker tiroid ya pada orang-orang di sekitar tempat itu di Jepang. Nah, kita bisa katakan itu ada bukti paparan agen pada saat masa kritis. Jadi kalau anaknya ada gangguan tiroid, nah dia dia pada saat dikandung itu bersamaan nggak dengan terjadinya paparan, misalnya terjadinya apa, kebocoran, eee, reaktor nuklir misalnya, terus dia tinggal di daerah di sekitar sana nggak. Jadi ada memang studi epidemiologi yang dilakukan untuk menghubungkan, antara meningkatnya kelainan tiroid dan ini loh, kelainan genitalia ya pada anak-anak Jepang yang dikandung pada saat kebocoran reaktor nuklir tersebut. Jadi langkah-langkah ini diterapkan ya untuk mencoba mencari hubungan antara paparan dan, defek yang terjadi pada populasi. Oke, nah misalnya lagi contoh ya, baru-baru cukup baru ini ya, eee, tahun 2016 Rasmussen menggunakan kriteria Shepard di atas untuk menentukan bahwa infeksi virus Zika saat kehamilan merupakan teratogen pada manusia, menimbulkan mikrosefali dan malformasi otak dan mata. Mikrosefali artinya ukuran kepalanya kecil dari yang normal ya, dan malformasi, gangguan pembentukan otak dan mata. Mungkin pernah baca berita ya, virus Zika di ini ya, di Amerika Selatan. Nah, virusnya ini seperti ini, disebarkan oleh nyamuk Aedes ya, Aedes aegypti, Aedes albopictus. Nah, ibu yang sedang hamil digigit oleh nyamuk yang membawa virus Zika, ternyata melahirkan anak-anak dengan mikrosefali. Jadi mikrosefali, pertumbuhan otaknya, terhambat ya, jadi kepalanya kecil gitu. Nah, ini anak-anak yang lahir dengan mikrosefali, bisa kita lihat ya. Tentu dia tidak bisa berfungsi normal otaknya ya. Prinsip umum teratologi. Nah, prinsip umum teratologi menurut Wilson apa? Siapa yang rentan terhadap efek, teratogen itu tergantung pada genotip katanya. Genotip berarti tergantung pada gen ya, gen dari janin tadi dan interaksi dengan faktor lingkungan. Kemudian kerentanan terhadap teratogen itu bervariasi menurut tahap perkembangan. Jadi di fase apa dia terpapar, apakah misalnya trimester pertama kah, pada saat pembentukan organ apa, seperti itu ya, tergantung tahap perkembangan. Kemudian agen teratogen itu bekerja spesifik, dengan mekanisme yang spesifik pada sel dan jaringan yang sedang berkembang untuk menimbulkan serangkaian kejadian perkembangan yang abnormal atau patogenesis. Kemudian
bagaimana, bahaya yang timbul pada jaringan itu tergantung sifat dari agen penyebabnya. Kemudian manifestasi gangguan perkembangan yang sering itu apa? Kematian atau malformasi, gangguan pembentukan organ ya, atau retardasi, atau defisit atau gangguan fungsi, seperti itu ya, tidak bisa maksimal fungsi tubuhnya. Manifestasi gangguan perkembangan meningkat frekuensi dan derajatnya seiring meningkatnya dosis, dari agen ya. Jadi bisa, dosis rendah mungkin tidak ada efek, atau dosis yang tinggi bisa mematikan. Nah, kapan sebenarnya periode kritis perkembangan dan kerentanannya terhadap toksisitas? Nah, perkembangan itu ditandai oleh perubahan cepat dari ukuran, bentuk, biokimia, fisiologi, fungsi. Semuanya berubah dengan cepat yang disebabkan oleh pola ekspresi gen yang dikendalikan oleh faktor epigenetik yang pertama kali pada telur sebelum fertilisasi. Jadi perubahan perkembangan itu tentu diatur oleh pola ekspresi gen ya. Nah, ada faktor maternal, faktor epigenetik ini faktor maternal yang yang mempengaruhi ya, mempengaruhi zigot dan embrio awal, mengaktifkan genom embrio, kemudian terjadi aktivasi gen secara berurutan. Embrio atau fetus atau janin sebagai target toksisitas terus berubah selama fase perkembangan. Konsep unik dari toksikologi perkembangan adalah adanya sensitivitas fase kritis berdasarkan tahap perkembangan pada saat terjadi paparan. Jadi intinya adalah, karena perkembangan itu sifatnya dinamis, jadi efeknya berbeda-beda tergantung kapan janin itu terpapar. Nah, ini yang disebut dengan periode kritis perkembangan menurut apa, usia kehamilan. Misalnya ya, ini dibandingkan ada 4 spesies, ada tikus, kelinci, monyet, manusia ya. Fase usia kehamilannya berbeda, misalnya untuk implantasi itu pada manusia terjadi usia 6-7 minggu. Kalau untuk organogenesis, pembentukan organ ya, pada 21 sampai 56 minggu kehamilan. Oh, hari ya, karena ini usianya days, 21 sampai 56 hari. Misalnya terbentuknya lempeng saraf itu neural plate bahasa Inggrisnya, itu 18 usia kehamilan 18 sampai 20. Artinya apa? Kalau ada agen-agen yang bersifat merusak saraf, terpapar ibunya, misalnya apa? Ini ya, gangguan, vitamin A misalnya ya, vitamin A dosis tinggi atau agen lain. Kalau ibunya terpapar usia 18 sampai 20 hari, ya yang terganggu proses yang terjadi pada masa tersebut gitu ya. Kalau misalnya ada, toksikan yang mengganggu pembentukan uretra pada 90 hari kehamilan misalnya di sini. Ya tentu yang terganggu adalah pembentukan, uretra tadi, tapi mungkin organ lain yang tidak, yang bukan pada fase kritisnya pada hari 90 itu tidak terganggu gitu ya. Jadi ada periode kritis perkembangan, makanya kelainan yang terjadi sesuai di fase mana dia terpapar, fase perkembangan yang mana gitu ya. Nah, kalau untuk kita lihat mekanisme dan patogenesis, teratogenesis itu mekanismenya bisa mutasi. Mutasi bisa kerusakan kromosom, bisa gangguan mitosis, bisa gangguan asam nukleatnya, bisa berkurangnya pasokan prekursor atau substrat untuk enzim, berkurangnya pasokan energi, gangguan membran,
ketidakseimbangan osmolar, hambatan enzim, itu mekanisme. Kalau patogenesisnya adalah proses apa yang terjadi gitu ya, karena mekanisme tadi timbul misalnya berkurangnya proliferasi sel, kematian sel, gangguan sinyal sel, berkurangnya biosintesis, terhambatnya morfogenesis atau pembentukan organ atau gangguan mekanis. Jadi dibedakan antara mekanisme dan patogenesis ya. Kemudian kita lihat contoh senyawa yang teratogen tadi ya, yang sebenarnya sehari-hari, ada di sekitar kita. Ini contohnya senyawa perfluorinasi. Senyawa perfluorinasi ini bisa namanya disingkat aja, PFAA, PFOA, atau PFOS. Ini senyawanya mengandung fluor ya, senyawa fluor yang ditambahkan. Ini merupakan kelompok zat kimia industri yang digunakan secara luas sebagai surfaktan untuk menimbulkan efek, anti lengket ya, efek anti lengket, efek tahan air, efek tahan lama. Jadi semua apa saja yang kita pakai misalnya ada efek anti lengketnya, misalnya wajan, apalagi wajan anti lengket, atau apalagi yang suka tahan air. Misalnya kosmetik ya, kosmetik juga banyak bersifat hidrofobik, anti lengket, lipstik, maskara yang bisa tahan puluhan jam misalnya, itu mengandung, senyawa perfluorinasi, ini senyawa sintetik ya. Senyawa kimia ini sangat resisten terhadap degradasi lingkungan, artinya, begitu kita pakai, terus kita hapus, atau dia juga kalau wajan anti lengket gimana? Ada yang terlepas ya mungkin ke dalam makanan kita atau ke dalam minuman. Nah, senyawa perfluorinasi ini kalau dari kosmetik apa? Kalau dari wajan anti lengket mungkin mencemari makanan dan minuman. Kalau dari kosmetik ya bisa masuk ke dalam kulit, masuk ke dalam tubuh kita ya. Akhirnya senyawa perfluorinasi ini bisa menumpuk di dalam tubuh karena tidak ada enzim yang bisa mengurai zat ini karena dia sintetik ya. Nah, ini merupakan, salah satu teratogen ya, senyawa perfluorinasi itu. Makanya sekarang ini, semakin banyak kampanye ya untuk tidak menggunakan lapisan anti lengket ya. Jadi segala macam wajan yang ada anti lengketnya itu sebenarnya tidak baik ya, teratogen ternyata. Karena lapisan, PF, perfluorinasi. Pada hewan, senyawa ini menimbulkan, peningkatan kematian bayi mencit ya, sesuai dosisnya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak hal dalam keseharian kita yang sudah dicemari, zat toksik ya, tanpa kita sadari. Bahkan dalam, eee, kosmetik, lipstik, segala macam, bahkan sekarang ada foundation atau bedak yang anti lengket atau anti keringat atau apa, itu hati-hati ya, kemungkinan ditambahkan senyawa perfluorinasi yang toksik ini. Jadi pengguna kosmetik harus hati-hati. Kemudian, ternyata kalau ada terpapar toksikan itu, tentu ada proses adaptasi maternal, ada metabolisme, ada toksikokinetik pada kehamilannya. Tentu pada kehamilan ada kompartemen tambahan ya, selain ada tubuh ibu, ada tubuh janin, kemudian ada plasenta. Jadi ketiga kompartemen atau sistem ini saling berinteraksi ya kan. Nah, pada ibu hamil, itu pada tubuhnya tentu ada terjadi perubahan, kandungan air, lemak, metabolisme di hati, saluran cerna, semua sistemnya juga berubah, ada adaptasi selama kehamilan, sehingga bisa mempengaruhi juga, toksikokinetik dari zat-zat,
toksikan ya atau xenobiotik yang masuk ke tubuh. Nah, misalnya pada orang hamil itu gerakan ususnya atau motilitasnya berkurang katanya. Kemudian waktu pengosongan lambung lebih lama dari biasanya, sehingga bahan kimia yang misalnya yang tertelan, itu akan lebih lama berada pada saluran cerna bagian atas. Jadi kondisi, fisiologi kehamilan itu mempengaruhi toksikokinetik. Kemudian aliran darah pada ginjal dan kecepatan filtrasi pada ginjal itu meningkat selama kehamilan. Berarti, ekskresi ya. Kalau toksikannya diekskresi lewat ginjal, berarti lebih cepat juga ekskresinya. Kemudian, ada perubahan respirasi, ada perubahan enzim metabolisme di hepar ya. Di sini enzim P450 di hepar untuk, metabolisme itu meningkat. Berarti lebih cepat di metabolisme ya, xenobiotik. Jadi semua faktor di atas menunjukkan bahwa zat kimia dan metabolit yang mencapai embrio ditentukan ya oleh faktor maternal tadi. Dan sejauh mana terjadi, keracunan atau teratogenitas, embriotoksisitas itu tergantung faktor toksikokinetik yang berubah pada maternal. Kemudian kita lihat peran plasenta ya. Plasenta itu, eee, melindungi embrio dari paparan xenobiotik melalui atau pengaturan aliran darah, berperan sebagai penghalang transport, dan bisa juga melakukan metabolisme zat kimia. Jadi, mmm, fungsi plasenta ya kalau fungsi plasentanya baik bisa melindungi, janin ya. Nah, derajat transfer dari dua arah antara ibu ya dan janin. Seberapa banyak itu, zat yang ditransfer tergantung pada jenis plasentasi. Maksudnya apa ini jenis plasentasi adalah, di mana posisi plasentanya, sedalam apa dia, tertanam di uterus gitu. Terus plasenta juga ada macam-macam ya, ada yang tipis, ada yang tebal, tergantung juga sifat dari, zat toksikannya, tergantung juga kemampuan plasenta metabolisme zat-zat toksik. Oke, jadi obat-obat melalui plasenta itu melalui, macam-macam caranya, tergantung berat molekul, ikatan protein, dan sebagainya. Kemudian tergantung pH juga. Nah, kita lihat bahwa toksisitas perkembangan dapat terjadi secara langsung, secara tidak langsung, atau kombinasi. Langsung ke janin maksudnya, atau terjadinya secara tidak langsung melalui gangguan pada ibu dulu, baru pada janin, atau kombinasi. Contoh kondisi ibu ya yang dapat berpengaruh pada janinnya itu, misalnya berkurangnya aliran darah ke rahim, ke uterus, itu kan secara tidak langsung akan mempengaruhi si janin, atau anemia pada ibu, kurang juga berarti zat besi yang sampai pada janin, atau ibunya kurang gizi ya, malnutrisi, toksemia, apa nih, adanya darah ya, apa, toksemia pada kehamilan ini misalnya apa, peningkatan tekanan darah pada ibu, atau adanya toksin di dalam darah ibu. Kemudian gangguan fungsi organ pada ibu mempengaruhi anaknya juga, kondisi autoimun ibu, ibu yang diabetes, dan sebagainya. Meningkatnya hormon stres ya, makanya ibu hamil itu harus bisa mengelola stres ya, kalau bisa. Karena kalau ibunya stres, hormon stresnya meningkat dan itu mempengaruhi perkembangan janinnya. Nah, ini skema yang menunjukkan hubungan saling keterkaitan antara faktor ibu, metabolisme, perubahan fisiologi pada ibu, bagaimana transfer dan toksisitas plasenta, dan toksisitas perkembangan. Nah, jadi kita lihat dari kalau di atas ini, ah, kalau di atas ini menunjukkan paparan toksikannya. Kalau di bawah itu menunjukkan gangguan perkembangannya. Jadi
untuk munculnya gangguan perkembangan ini ternyata ada interaksi ya antara ibu ini, faktor-faktor kerentanan ibu, apakah itu usia, stres, gizi, penyakit genetik ibu, kemudian kaitannya dengan plasenta, eee, placental toxicity ini contohnya apa? Mungkin ukuran plasentanya kecil atau gangguan aliran darah plasenta atau gangguan metabolisme dan transfer plasenta. Jadi ini kalau faktor-faktor ibu tadi itu mempengaruhi plasenta, eee, bisa terjadi gangguan perkembangan langsung. Kalau faktor-faktor pada ibu tadi, eee, melalui berbagai proses penyakitnya, apakah gizi, gangguan endokrin dan sebagainya, itu mempengaruhi perkembangan secara tidak langsung. Jadi ada 2, ya kita lihat keterkaitannya di sini, langsung dan tidak langsungnya ya. Kemudian nah iya, ada yang namanya fetal alcohol syndrome ya. Kalau ibunya apa, alkoholik, ibu alkoholik biasanya status gizinya buruk dan ini mengubah metabolisme folat dan zinc pada ibu. Membedakan toksisitas perkembangan yang langsung dan tidak langsung dalam penelitian toksisitas sangat penting untuk interpretasi hasil. Jadi kita bedakan apakah, eee, prosesnya secara langsung atau tidak langsung. Kalau prosesnya pada apa, faktor-faktor ibu berarti tidak langsung pengaruh janin ya. Nah, ini contoh fetal alcohol syndrome. Kalau ibunya minum alkohol selama kehamilan itu bisa terjadi gangguan susunan saraf pusat, gangguan pembentukan wajah, dan pertumbuhan pada janinnya. Mekanisme potensial proses teratogenesis yang diinduksi alkohol. Nah, ini mungkin banyak, apa ya, penjabaran ya dari kemunculan fetal alcohol syndrome ini. Prosesnya mulai dari ibu yang terpapar alkohol, kerusakan jaringan, pelepasan apa, marker ya, marker peradangan ya, sitokin, segala macam, kemudian ada gangguan zinc, berkurangnya kadar zinc dalam plasma ibu, berkurangnya ambilan zinc oleh apa, janin gitu ya. Ternyata zinc defisiensi pada janin karena ibunya minum alkohol itu berefek banyak sekali ya pada janin, gangguan siklus sel, kerusakan kromosom, dan kerusakan oksidatif ya di antaranya. Itu menimbulkan, gangguan saraf pusat dan gangguan lain pada janin. Dan itu sifatnya permanen ya, reversibel. Jadi kasihan sekali ini. Kesannya ibunya ini bukan kesannya, memang ibunya tidak bertanggung jawab ya, kalau sudah tahu ada janin tapi masih minum alkohol misalnya. Tapi ada kalau itu bisa dikontrol ya. Ada hal-hal yang sulit kita mengontrolnya, Kak. Misalnya banyak, apa, senyawa kimia di lingkungan yang bisa mengganggu hormon ya. Misalnya istilahnya sekarang disebut EDC ya, endocrine disrupting chemicals, atau disebut endocrine disruptors, pengganggu endokrin itu agen eksogen yang bisa mengganggu produksi, pelepasan, transport, metabolisme, ikatan, atau eliminasi hormon. Yang perlu untuk memelihara keseimbangan dan regulasi proses perkembangan gitu ya. Nah, dari mana sih kita terpapar atau ibu hamil misalnya terpapar endocrine disruptors? Coba kita lihat. Ini yang bersifat endocrine disruptors itu dalam kehidupan sehari-hari kita apa? Yang mengganggu endokrin, mengganggu keseimbangan hormon kita. Ternyata dari pestisida, herbisida, fungisida ya. Jadi zat-zat yang digunakan untuk mengendalikan hama ini ternyata akhirnya mencemari
makanan, air, udara yang kita hirup dan masuk ke dalam tubuh kita. Atau misalnya pada plastik-plastik ya, jadi udah diteliti juga loh. Makanan yang dibungkus plastik itu kalau plastiknya mengandung bahan tambahan yang namanya plasticizer seperti BPA dan lain-lain, itu makanannya akan tercemar, eee, plasticizer tadi dan plasticizer itu mengganggu hormon. Termasuk ini ya makanan dibungkus plastik, terus terus makanannya dimasak lagi dalam plastik. Nah, jadi kamu jangan mau makan makanan yang dimasak dalam plastik ya. Contohnya apa? Ada orang bikin mie instan, mie-nya dalam plastik, terus air panas disiram ke dalam plastik. Pasti ada yang kayak gitu kan. Nah itu pokoknya kalau plastik kena air panas itu lepas zat, eee, tambahan dalam plastik itu dan mencemari makanan dan itu toksiknya. Jadi sekarang kalau kita udah tahu bahwa zat tambahan pada plastik itu berbahaya, ya udah kamu hindari kontak makanan dan minuman dengan plastik. Usahakan tidak memakan makanan dan minuman yang diolah dalam plastik yang bahaya. Misalnya ada lontong, ada yang orang kita banyak nggak tahu ya, misalnya bikin lontong masukin dulu dalam plastik berasnya, terus beras serta plastik pembungkusnya direbus. Wah, itu sudah pokoknya plastik, makanan, dan panas. Wah, itu udah toksik ya. Ya saya sangat tidak menganjurkan kalian beli makanan-makanan yang dibungkus plastik dalam kondisi panas terutama ya. Misalnya kalau kalian beli GoFood, biasanya itu pasti dibungkus plastik atau styrofoam dan segala macam, itu tidak rekomen. Sejak sudah berapa tahun ya, mungkin 2 tahun terakhir ini saya stop pesan makanan lewat GoFood karena pasti selalu makanannya panas dan selalu dibungkus plastik. Nah, itu bahaya buat hormon kita dalam jangka panjang ya. Mari kita hindari kombinasi antara makanan, minuman, panas, dan plastik. Oke, surfaktan ini contohnya apa tadi? Senyawa perfluorinasi ya, yang senyawa yang tahan air, anti lengket, segala macam itu ada surfaktannya dan itu ada senyawa perfluorinasinya, jangan lupa. Organometal, logam, eee, segala macam, fitoestrogen. Fitoestrogen ini adalah estrogen yang berasal dari, tumbuhan ya, ternyata itu mengganggu perkembangan. Mhm. Mekanismenya bagaimana? Zat-zat toksik ini ternyata bisa berikatan pada reseptor hormon gitu loh. Jadi dia bersaing dengan hormon yang dalam tubuh kita. Dia bekerja pada reseptor yang sama. Atau dia mengubah enzim untuk metabolisme atau untuk pembentukan hormon. Atau dia mengganggu pelepasan hormon di tubuh kita. Jadi dia bisa mempengaruhi fungsi estrogen, androgen, hormon tiroid kita. Ini yang paling banyak diteliti, tapi hormon lain mungkin juga bisa dipengaruhi ya oleh zat-zat ini. Nah, contoh senyawa estrogen atau, eee, antiestrogenik ya. Ini yang bersifat toksik ya pada perkembangan, ya ini contohnya. Tinggal dibaca saja, tapi saya tuh concern sama pestisida dan senyawa kimia industri ya, karena kita terpapar dari berbagai zat, dari banyak hal sebenarnya sehari-hari ya, terutama dari plastik, bahan-bahan sintetis itu tanpa kita sadari. Kalau obat-obatan ini mungkin hanya orang-orang tertentu yang terpapar ya, tapi kalau pestisida dan senyawa kimia industri, siapa saja bisa terpapar. Kemudian ada senyawa yang bersifat anti-androgenik, ya misalnya lagi-lagi fungisida ya, atau ada beberapa obat. Kalau anti-androgenik itu efeknya apa? Pada hewan, timbul gangguan-gangguan, misalnya hewan jantan yang harusnya tidak ada puting susunya misalnya, ada karena dia anti-androgen ya retain nipple katanya, maksudnya puting susunya ada bertahan. Kemudian testisnya tidak turun, kemudian
terbentuk malah celah vagina pada hewan jantan karena dia terpapar, eee karena gangguan hormonnya tadi ya, gangguan androgen oleh senyawa antiandrogenik. Kalau efek senyawa antiandrogenik ini umumnya terbatas pada turunan jantan. Oke, jadi ya pengaruhnya hormon ini, eee, itu ya besar ya. Contoh senyawa antiandrogenik ini contohnya di sini dibutil ftalat. Dibutil ftalat, jadi senyawa ftalat ini juga banyak pada plastik-plastik ya. Jadi ya ibu hamil atau akan apa ya, banyak terpapar dengan senyawa antiandrogen ini kasihan, karena kalau janinnya jantan, tentu terganggu, ekspresi androgen atau testosteron pada janin jantan, seperti itu ya. Jadi mungkin ada gangguan apa, hipospadia katanya pada anak laki-laki, itu mungkin dicurigai karena apa, hipospadia itu posisi uretranya berubah dari normal. Karena paparan yang mengganggu hormon pada saat perkembangan. Oke, nah ini contoh, ini mekanisme kerja senyawa pengganggu endokrin ya, endocrine disruptor. Kamu bisa lihat bisa dari plastik-plastik ya, atau dari makanan yang udah tercemar bisa dari plastik, bisa dari segala macamnya. Makanya pengolahan makanan itu sangat kita perhatikan sekarang ini. Kalau bisa makanannya jangan yang serba jadi dibeli ya, karena kalau serba jadi itu kita nggak tahu dia memprosesnya dengan benar atau tidak. Apakah semuanya dipanaskan dalam kemasan plastik, ya kan kita nggak pernah tahu. Kalau kita beli jadi aja. Kalau mau aman kita siapkan dengan cara yang aman oleh kita sendiri gitu ya. Malformasi kongenital yang terjadi pada paparan phthalate ini ya, dari ini coba lihat toy ini ada bebek-bebek plastik. Mainan-mainan plastik anak-anak itu mengandung phthalate dan itu apa efeknya pada perkembangan. Ya tadi ya, kalau anaknya laki-laki hipospadia, gangguan penurunan testis, gangguan histologi testis, seperti itu ya. Ini penjabarannya, apa yang terjadi, gangguan aksis hipotalamus, pituitari, dan gonad. Kemudian hubungannya nanti ke berkurangnya sperma, gangguan kerusakan DNA sperma, seperti itu, dan ujung-ujungnya bisa infertilitas gitu ya, atau kalau pada fase ini, fase remaja mungkin bisa gangguan pubertas, seperti itu ya. Nah, kamu lihat sendiri contohnya ini kan ada kemasan plastik, di sini kotak, piring, gelas plastik, botol plastik, semuanya plastik-plastik ini bahaya. Bisa melepaskan zat yang mengganggu hormon ya, bisphenol A atau ftalat. Itu kamu harus ingat nih, keluar dari kuliah ini kamu harus punya wawasan bagaimana toksikan pada plastik bisa mencemari makanan, minuman, dan berefek pada hormon kita. Nggak boleh lupa ya. Kalaupun kalian lupa isi slide yang lain, slide yang ini saya harap jangan lupa ya, bahwa sehari-hari kita terpapar dengan senyawa pengganggu endokrin atau hormon. Dan tentu kalau kita udah punya ilmunya, kita bisa mengurangi paparannya ya. Sekarang saya usahakan apa, ya kalau minum atau makan tuh saya minta gelasnya yang kaca. Kalau makan di luar, kenapa semuanya jadi plastik gitu ya. Karena kan nasinya panas nanti, makanan yang mau ditaruh di piring plastik itu panas, panas itu memudahkan lepasnya toksikan. Jadi kalau kamu kemana-mana tuh usahakan minta, "Oh saya maunya piring kaca, saya maunya minum di gelas kaca ya, atau logam, kaca atau logam." Itu lebih aman daripada yang plastik atau melamin ya. Itu sih yang penting kita ingat. Nah, ya, dan penelitian di 50 negara menunjukkan bahwa atau jumlah sperma itu menurun signifikan ya pada pria di berbagai negara di Amerika, Eropa, Australia, New Zealand.
terus menurun dari tahun ke tahunnya, itu dicurigai karena kita semakin banyak terpapar senyawa-senyawa pengganggu hormon dari lingkungan kita. Saya pikir itu aja ya, yang disampaikan pada toksikologi perkembangan ini, terus entar saya share absennya dulu. Terus kita ambil absen kameranya di ini ya, kameranya dibuka dulu. Mmm, ujiannya tanggal berapa nih? Jadi saya mau kalau ada bahan kuliah yang belum, silakan dikontak, saya share slide-nya ya. Kita sebentar, absen dulu. Ada pertanyaan nggak? Biasanya nih nilainya nggak bagus, saya pikir materinya terlalu berat apa gimana, karena nggak dapat feedback. Coba bikin di chat, materinya terlalu berat atau bahasanya atau gimana? Apa mau disederhanakan lagi? Supaya nilainya lebih baik dari tahun kemarin tuh saya kasih ujian toksikologi nilainya nggak tuh nilainya 60 ke bawah ya. Jadi nilainya apa tuh 60 tuh? B apa C? C ya? Oke, kita munculin dulu mukanya, jangan jangan jambulnya aja ya. Mukanya harus kelihatan nih di kamera. Oke, kita foto. Jangan jidatnya aja, mukanya kelihatan. Oke, satu, dua. Yang kedua, Elsa Junita nih kemana nih? Adam Fitrah, Agnes, ini kenapa nggak hidup videonya? Halo? Siapa? Elsa Junita. Oke, saya foto ya. Satu, dua. Oke. Saya mau share absennya. Bentar. Kok saya nggak ketemu ini absennya ya? Bagusnya kapan ya? Hmm, tidak ada di simfoni ya? Ada yang sebenarnya udah masuk simfoni belum sih ini? Kok saya nggak ketemu ya? KP-nya saya nggak ketemu. Toksikologi ini harusnya ada di simfoni. Kalian lihat jadwalnya harusnya tanggal berapa? Kok saya nggak direspon? Halo?
Saya nggak lihat jadwalnya loh di Simfoni. Sebentar, Bu. Oh iya, jadwalnya harusnya ini baru ketemu. Tanggal berapa ini? 14 Oktober. Oke, 14 Oktober. Oke, udah ketemu. Saya share absennya dulu ya. Masih lama sebenarnya ya. Oke. Silakan absen, udah bisa lihat? Silakan Bisa, Bu. di-scan. Udah ya, jadi kita selesai, siap-siap untuk ujian, ujian tengah semester ya. Jadi mungkin tidak perlu terlalu pusing, wih, slide Ibu ini detail banget gitu ya. Intinya sih nanti yang diujikan tuh yang prinsip-prinsipnya aja ya. Jadi nggak akan detail-detail gitu, nggak. Prinsipnya apa, terus kira-kira toksikan yang penting-penting aja, yang penting, yang umum apa, efeknya apa gitu ya. Endokrin, senyawa pengganggu hormon itu contohnya apa, terpaparnya dari mana, kayak gitu ya. Yang prinsip umum aja. Oke, dipahami. Oke, semoga bermanfaat. Saya undur diri dulu ya. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau ada pertanyaan bisa terkait topik toksikologi bisa lewat siapa Danti ya, bisa hubungi saya ya. Oke, sampai ketemu setelah ujian UTS ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat belajar. Ya, Bu. Ya, Bu.